5 zona wajib di dapur minimalis agar tidak cepat berantakan. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Bunda boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah. Oh iya, kalau Bunda punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung aja komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua. Pernah nggak sih Bun ngerasa dapur itu baru aja diberesin, baru aja dilap, baru aja ditata, sambil bilang dalam hati, akhirnya rapi juga. Tapi entah kenapa 5 menit kemudian, kok rasanya sudah berantakan lagi. Piring muncul lagi entah dari mana, meja jadi penuh barang. Plastik belanja nongkrong manis, dan tiba-tiba dapur yang tadinya bikin lega, malah bikin dada sesak. Bener-bener capek ya Bun. Apalagi kalau masaknya sambil mikirin anak, sambil dengerin panggilan mama yang gak ada jedanya. Terus pas nengok dapur, malah pengen duduk dan tarik napas panjang. Aku tahu rasanya Bun, karena aku juga pernah berdiri lama di dapur sambil bengong, bukan mikir resep, tapi mikir kenapa sih? Rumah kok kayak nggak pernah bener. Aku juga pernah ngerasa gagal jadi ibu, cuma gara-gara dapur kelihatan berantakan. Ada rasa bersalah, ada rasa minder, ada rasa ngebandingin diri sendiri sama dapur-dapur cantik di media sosial. Padahal ya Bun, yang kelihatan di layar itu cuma satu sudut yang sudah disiapkan. Bukan dapur yang habis dipakai masak 3 menu sambil ngadepin drama harian. Aku pernah mikir, apa aku kurang rajin? Apa aku kurang niat? Apa aku memang gak becus ngurus rumah? Sampai akhirnya aku sadar, ternyata masalahnya bukan di tanganku, bukan di niatku, bukan di rajinku, tapi di sistem dapurnya yang bikin aku kelelahan sendiri. Dapur itu sebenarnya kayak pikiran kita, Bun. Kalau semuanya campur aduk, nggak punya tempat, nggak punya batas, ya wajar kalau kita cepat capek dan cepat emosi. Kita sering menyalahkan diri sendiri, padahal yang kita butuhin cuma struktur yang lebih ramah untuk ibu-ibu seperti kita. Dapur minimalis bukan soal gaya, bukan soal estetik mahal, tapi soal bagaimana ruang itu mendukung kita, bukan malah menuntut kita sempurna. Dan jujur ya Bun, dapur yang bikin stres itu sering jadi sumber emosi ke anak dan keluarga, bukan karena kita jahat, tapi karena kita sudah lelah duluan dari dapur. Makanya hari ini aku pengen curhat, sekaligus ngajak Bunda buat pelan-pelan berdamai sama dapur sendiri. Bukan untuk jadi dapur idaman orang lain, tapi dapur yang bikin hati kita lebih tenang. Aku mau cerita tentang 5 zona wajib di dapur minimalis yang akhirnya ngebantu aku berhenti ngomel sendirian di dapur dan berhenti ngerasa gagal tiap lihat meja penuh barang. Ini bukan teori berat, bukan aturan kaku, tapi pengalaman dapur ibu-ibu yang ingin hidupnya sedikit lebih ringan. Karena dapur seharusnya jadi tempat kita menguatkan keluarga, bukan tempat kita diam-diam nangis sambil cuci piring. Zona pertama adalah zona simpan bahan makanan. Ini tempat semua beras, gula, minyak, mie dan kawan-kawannya berkumpul dengan damai. Kalau zona ini nggak jelas, akhirnya bungkus sana-sini numpuk di meja dapur dan kelihatan kotor terus. Percaya deh Bun, dapur rapi itu bukan karena sering dilap, tapi karena barang punya rumahnya masing-masing. Di zona ini sering banget terjadi drama kecil. Plastik belanja numpuk, toples nggak ditutup, dan kita jadi lupa ini gula atau garam. Padahal kalau semua bahan punya tempat tetap, hati juga ikut lebih tenang. Rasanya kayak hidup lebih teratur walaupun cucian masih ada di belakang. Zona kedua adalah zona persiapan. Ini area buat motong, ngulek, nyiapin bahan sebelum masak. Kalau zona ini ketumpuk sama rice cooker, toples atau galon, wajar kalau kita jadi males masak. Ibu yang males masak bukan pemalas Bun, tapi dapurnya bikin stres. Zona persiapan itu ibarat ruang napas buat ibu sebelum mulai perang di dapur. Kalau mejanya penuh,
Kepala juga ikut penuh. Sedikit ruang kosong di zona ini bisa bikin masak terasa lebih ringan, dan hati nggak gampang meledak cuma gara-gara bawang jatuh. Zona ketiga adalah zona masak. Kompor, wajan, spatula, itu semua sahabatan di sini. Kalau alat masak nyebar kemana-mana, masak rasanya kayak lagi lomba halang rintang. Aku dulu sering ngomel sendiri di dapur. Ternyata bukan karena emosi, tapi karena zona masaknya kacau. Zona masak yang rapi bikin gerakan kita lebih efisien dan nggak bikin panik. Masak itu harusnya jadi aktivitas penuh cinta, bukan ajang adu kesabaran antara ibu dan tutup panci. Zona keempat adalah zona cuci. Tempat piring kotor dan piring bersih harus jelas batas wilayahnya. Kalau nggak, otak kita bingung. Ini sudah bersih atau masih kotor ya bun? Dan kebingungan kecil itu lama-lama bikin capek mental juga. Zona cuci sering disepelekan. Padahal disinilah sumber drama harian bermula. Air ciprat kemana-mana, spons entah hilang ke alam lain, dan ibu cuma pengen satu hal. Semua cepat selesai. Zona kelima adalah zona penyimpanan alat harian. Alat yang sering dipakai itu harus paling gampang dijangkau. Kalau tiap hari harus bongkar lemari cuma buat ambil sendok favorit, wajar kalau dapur cepat berantakan. Hidup ibu itu sudah cukup ribet, bun. Jangan ditambah ribet sama sendok yang hobi sembunyi. Zona ini kecil tapi efeknya besar. Karena disinilah kebiasaan harian terbentuk. Semakin mudah kita mengembalikan barang ke tempatnya, semakin sedikit energi yang terbuang, dan semakin banyak tenaga tersisa untuk diri sendiri. Setelah aku menjalani semua ini, aku sadar satu hal penting bun, dapur yang berantakan itu seringkali bukan soal kurang rajin. Tapi karena kita terlalu keras sama diri sendiri. Kita pengen dapur rapi terus, kinclong terus, padahal yang pakai dapur itu manusia bukan robot. Ada hari-hari di mana tenaga habis duluan, emosi bocor duluan, dan dapur jadi saksi paling jujur dari capeknya hati kita. Dan itu nggak apa-apa. Dapur boleh berantakan sebentar, asal hati jangan terus-menerus berantakan. Kadang yang kita butuhkan bukan lap tambahan, tapi pengertian ke diri sendiri. Sambil ketawa kecil karena wajan belum dicuci. Tapi kita masih bisa tarik napas dengan lega. Aku juga belajar, punya zona di dapur itu rasanya kayak punya batasan sehat dalam hidup. Kita jadi tahu mana yang harus dikerjakan sekarang, mana yang bisa nanti. Nggak semua harus beres hari ini. Nggak semua piring harus langsung kinclong malam ini. Hidup ibu itu panjang bun, bukan lomba kebersihan dapur. Dan lucunya, ketika kita berhenti maksa, dapur justru jadi lebih tertata dengan sendirinya. Mungkin karena kita lebih tenang, lebih sadar, dan gak lagi beres-beres, sambil ngomel dalam hati. Kadang aku suka senyum sendiri pas masuk dapur, bukan karena dapurnya sempurna, tapi karena sekarang aku ngerti ritmenya. Aku tahu di mana harus berdiri, di mana harus nyiapin, di mana harus berhenti sebentar buat minum air dan ngelap keringat. Dapur jadi terasa seperti teman, bukan musuh. Dan lucunya lagi, ketika dapur terasa bersahabat, masakan pun rasanya ikut lebih hangat. Meski menunya sederhana, meski cuma telur dadar yang pinggirannya agak gosong sedikit. Kalau hari ini dapur bunda masih berantakan, tolong jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Mungkin bun sedang lelah, mungkin hati sedang penuh, mungkin butuh istirahat sebentar. Zona di dapur itu bukan aturan kaku, tapi pegangan supaya hidup terasa lebih ringan. Dan kalau suatu hari zona itu berantakan lagi, ya kita rapikan pelan-pelan. Sambil bercanda sama diri sendiri, sambil bilang tidak apa-apa, aku manusia. Bukan etalase toko. Aku harap, setelah ini, dapur bunda bukan cuma lebih rapi, tapi juga lebih ramah. Ramah untuk capek, ramah untuk salah,
dan ramah untuk proses. Karena rumah yang hangat bukan rumah yang selalu bersih, tapi rumah yang bikin penghuninya merasa cukup, diterima, dan gak harus sempurna setiap waktu. Semoga setiap langkah kecil di dapur bisa jadi cara Bunda merawat diri sendiri, sedikit demi sedikit, dengan sabar, dengan senyum, dan dengan hati yang lebih tenang. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam semangat, Bunda semua.